Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ana Laila. Pernahkah kalian membayangkan sebuah mesin yang bekerja 24 jam tanpa henti, memompa ribuan liter cairan ke seluruh bagian tubuh kita? Mesin hebat itu adalah jantung. Hari ini kita akan membedah secara mendalam tentang sistem peredaran darah, mulai dari struktur anatomi jantung, hingga bagaimana mekanisme fungsinya menjaga kita agar tetap hidup. Mari kita mulai penjelasannya. Apa itu jantung secara medis? Menurut buku ajar Fisiologi Kedokteran karya Guyton dan Hall, jantung adalah organ yang berongga yang terdiri dari otot lurik khusus yang disebut dengan otot jantung, myokardium. Lebih dari sekadar organ, jantung adalah pusat sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pompa ganda yang bekerja secara otomatis dan ritmis untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Biasanya jantung orang dewasa berukuran seperti kepala tangan pemiliknya dan terletak di dalam rongga dada di antara paru-paru. Berdasarkan literatur anatomi klinis Richard S. Snell, jantung memiliki bagian-bagian vital dengan fungsi yang spesifik. Yang pertama, antrium atau serambi kanan dan kiri. Menurut Tortara, antrium adalah ruang penerima. Antrium kanan menerima darah kotor dan tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Yang kedua itu ventricle, bilik kanan dan kiri. Ini adalah ruangan pemompa. Vertikal kiri adalah bagian paling kuat karena secara struktural ototnya jauh lebih tebal untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga itu katup atau valvula. Menurut Sherwood, katup adalah pintu satu arah. Katup memastikan darah tidak mengalir balik sehingga proses peredaran darah tetap efisien. Yang keempat, arteri koroner. Pembuluh darah khususnya yang membungkus jantung untuk memberikan nutrisi dan oksigen langsung ke jantung itu sendiri. Nah, bagaimana prosesnya? Darah miskin oksigen masuk ke atrium kanan, lalu vertikal kanan dan dipompa oleh paru-paru. Setelah itu mengambil oksigen darah, kembali ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, dan akhirnya diledakkan ke seluruh tubuh. Analisis struktur ini menunjukkan bahwa jantung didesain sedemikian rupa agar darah bersih dan darah kotor tidak pernah bercampur. Nah, selanjutnya penyakit jantung dan penyebabnya. Menurut American Heart Association, biasa yang disingkat dengan AHA, gangguan pada bagian-bagian tersebut menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan lemak. Penyebab utamanya adalah kolesterol tinggi, rokok, dan pola makan buruk. Yang selanjutnya, gagal jantung terjadi saat otot jantung melemah. Menurut Mayo Clinic, penyebab seringnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi yang memaksa jantung bekerja melampaui batas. Yang selanjutnya, aritmia, gangguan pada listrik jantung yang menyebabkan detak tidak beraturan, sering dipicu oleh kerusakan jaringan jantung atau stres berat. Berdasarkan panduan Kemenkes RI, kita bisa mencegah dengan yang pertama, diet sehat, mengurangi garam dan gorengan. Yang kedua, olahraga rutin selama 30 menit sehari untuk melatih kekuatan pompa otot jantung. Yang ketiga, hindari rokok. Zat kimia rokok merusak dinding pembuluh darah secara langsung. Dan yang keempat, cek rutin pantau tensi dan kadar gula darah secara berkala. Jantung Anda adalah mesin yang sangat luar biasa. Sayangi sebelum terlambat. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.